Cerita berawal di kediaman seorang ninja bernama Hanzo alias Scorpion, dan dia berasal dari klan Shiraiyu. Dia dan keluarganya terlihat hidup bahagia di sebuah rumah di tengah hutan. Lalu ketika Hanzo mengambil air di sumur, terlihat tanda naga api di pergelangan tangannya. Lalu tidak lama kemudian mereka kedatangan tamu tak diundang. Istrinya pun langsung menyembunyikan bayi mereka di bawah lantai rumah. Ternyata tamu tak diundang itu adalah seorang ninja dari klan Lin Kuei yang merupakan musuh dari klan Hanzo. Pria ini bernama Bi-Han atau juga dikenal sebagai Sub-Zero, di mana dia memiliki kemampuan dapat mengendalikan es. Hanzo yang sedang mengambil air pun berlari untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sayangnya di sana dia sudah menemukan istri dan putranya telah tewas membeku. Tak berselang lama musuh lain berdatangan yang membuat Hanzo terpojok dan mau tidak mau harus melawan mereka semua. Dia lalu mendatangi Bi-Han yang sudah menunggunya sejak tadi. Rupanya tujuan Bi-Han adalah memusnahkan seluruh keturunan Hanzo yang merupakan bagian dari klan Shiraiyu. Dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan epik pun terjadi. Namun ternyata Bi-Han mampu melumpuhkannya dengan cukup mudah, dan secara perlahan rasa sakit di tubuh Hanzo melemahkan seluruh kekuatan api yang dia miliki, hingga akhirnya sang Scorpion pun tewas. Tidak lama kemudian seorang dewa bernama Lord Raiden turun untuk mengambil bayinya Hanzo agar keturunan sang ninja bisa berlanjut. Kita lalu dibawa ke beberapa abad setelahnya dan diperkenalkan dengan seorang pemuda ahli bela diri bernama Cole Young. Kali ini dia mengikuti sebuah turnamen tinju bebas dan melawan salah satu petarung terkuat di kotanya. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan wilayah Outworld yang merupakan suatu tempat di luar bumi. Tempat ini juga merupakan tempat tinggal para ninja seperti Bi-Han. Di sini, Bi-Han dipanggil oleh pimpinannya yang bernama Sangsung. Dia mengatakan bahwa ramalan sudah di depan mata, di mana mereka akan kalah dalam pertarungan ke-10 Mortal Kombat, pertarungan antara petarung terkuat di alam semesta. Bi-Han pun meyakinkan Sangsung bahwa ramalan itu tidak akan pernah terjadi karena berabad-abad yang lalu dia telah berhasil membunuh Hanzo dan semua keturunannya. Sangsung lalu mengutus Sub-Zero untuk membunuh seluruh petarung terkuat dari Earthrealm alias bumi, karena jika mereka semua mati, maka Mortal Kombat ke-10 otomatis akan dimenangkan oleh Outworld. Go now and kill Earthrealm's champions. We will already be victorious because there'll be no opposition left to fight. I am Sub-Zero. Di waktu yang sama, Cole baru saja selesai bertanding dan kini tengah menatap dirinya di depan cermin, dan dia tiba-tiba melihat bayang-bayang aneh yang tentunya bukan bayangan dari mantan terindahnya. Cole sebenarnya takut, tapi dia mencoba untuk mengabaikannya. Dia lantas menghampiri putrinya yang baru saja membuat gelang dari tali untuk dirinya. Saat Cole asik berbincang dengan putrinya, tak berselang lama seorang pria bernama Jax datang menemuinya dan berkata bahwa Cole bisa saja menang turnamen tadi jika dia menguasai pertandingan. Cole yang tampaknya tidak ingin meladeni pun memilih pergi. Namun Jax kembali memanggil dan berkata bahwa tato naga milik Cole sangat bagus. Padahal tato naga di dalam tubuh Cole adalah tanda lahir.
Di sebuah restoran pinggir jalan, Cole, istri dan anaknya makan malam sebelum pulang. Lalu tak jauh dari sana, Jax berada di dalam mobil untuk mengawasi Cole. Dia tampaknya sedang menghubungi seseorang dan melaporkan bahwa Cole memiliki tanda naga di dadanya. Di saat Cole dan istrinya sedang memesan makanan, putrinya sendirian di luar restoran. Dia tiba-tiba dikejutkan dengan bulir-bulir salju, di mana dia merasa sangat aneh karena musim dingin masih lama. Dan ternyata salju itu berasal dari Bi-Han sang Sub-Zero. Beruntung Jax datang untuk menolong Cole dan keluarganya. I'll see you at base at 2300. Di dalam mobil, Cole yang keheranan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Jax pun menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang diburu oleh pembunuh yang sangat berbahaya. Kemudian Jax menunjukkan tanda naga di tubuhnya. Cole pun sangat terkejut saat tahu bahwa Jax juga memilikinya. Lalu Jax berkata bahwa itu adalah tanda bahwa mereka merupakan orang yang terpilih untuk mewakili pejuang bumi dalam Mortal Kombat. Selagi tanda itu ada, maka mereka akan terus diburu untuk dibunuh oleh Bi-Han dan utusan Outworld lainnya. Ketika sedang menjelaskan, tiba-tiba Bi-Han sudah ada di depan mereka. Jax pun menyuruh Cole dan keluarganya untuk berlindung, sedangkan dia akan melawan Bi-Han. Namun sialnya, Jax tidak mampu melawan keberingasan Bi-Han dan akhirnya tewas di tempat. Sementara itu, Cole dan keluarganya sudah pulang ke rumah. Dia kemudian menjelaskan kalau yang diburu adalah dirinya dan dia tidak ingin keluarganya terlibat dalam hal ini. Oleh karena itu, Cole berniat menemui teman-teman Jax yang mungkin tahu tentang semua hal tersebut. If I stay here and it shows up, it could kill us all. Sonya Blade. Hopefully she'll have some answers. Sementara itu di Outworld, Shang Tsung mendapat kabar dari anak buahnya yang bernama Mileena bahwa Bi-Han telah berhasil mengalahkan seorang pejuang bumi. Namun, salah satu dari mereka berhasil kabur. Shang Tsung yang mendengar hal itu memerintahkan untuk terus mengejarnya karena dia tidak ingin seorang pun berhasil lolos. Melina, let's finish this. Scene kembali berpindah ke Cole di mana dia berhasil sampai di markas teman-teman Jax. Di sana, dia berjalan perlahan. Namun tiba-tiba Cole menjelaskan bahwa dia diminta menemui teman Jax bernama Sonya Blade. Rupanya wanita yang menyerangnya adalah Sonya itu sendiri. Dan dia mengizinkan Cole masuk ke markasnya. Sonya lalu bertanya di mana keberadaan Jax kepada Cole. Karena sedari tadi Jax tidak bisa dihubungi dan dia tidak memberikan kabar apa-apa. Cole pun lalu memberitahu Sonya kalau Jax sedang bertarung dengan Sub-Zero. Di sini dia belum tahu kalau Jax sebenarnya sudah tewas di tangan Sub-Zero dan dijadikan es campur. Di markas, Sonya menjelaskan tentang penelitian mereka diawali 7 tahun yang lalu. Jax dan Sonya adalah pasukan khusus yang memberantas kriminalitas di Brazil. Namun anehnya, ada penjahat yang memiliki tato naga dan bisa mengendalikan kekuatan super. Dan dengan mudah dia bisa menghabisi pasukan Jax. Dan saat penjahat itu berhasil dilumpuhkan oleh Jax, anehnya tanda naga tersebut berpindah ke badan Jax. Dengan penelitian dan seluruh riset yang mereka lakukan, akhirnya Sonya mengetahui kalau tanda itu adalah undangan untuk melakukan pertarungan mewakili bumi melawan makhluk yang mereka tidak ketahui. Tentu saja Cole tidak mempercayai ucapan Sonya. Jelas-jelas itu seperti dongeng atau hayalan. Namun Sonya kembali meyakinkannya dan mereka berniat mengumpulkan semua pejuang sebelum terbunuh. Tiba-tiba bayangan itu muncul di kepala Cole dan ternyata ada seorang pria yang terikat. Dia bernama Kano dan sikapnya sangat menyebalkan. Kano sendiri adalah penjahat akut dan dia adalah yang terburuk di dunia. Ternyata Kano juga memiliki tanda naga. Dia mendapatkannya setelah membunuh seseorang. Saat ini dia terikat di markas. Sikap dan gaya Kano sangat menyebalkan hingga akhirnya dia kena pukulan. Lalu tiba-tiba lampu di markas berkedip. Ternyata ada suruhan dari Outworld yang tidak lain adalah reptil yang mampu berkamuflase. Dan pertarungan melawan reptil pun terjadi.
Pertarungan berhasil dimenangkan Kano. Setelah pertarungan, Sonya mendapati semua hasil risetnya bertahun-tahun telah terbakar. Sonya meyakini bahwa ada sebuah kuil bernama Raiden yang menjadi tempat pelatihan para petarung Mortal Kombat. Karena mengetahui bahwa Sonya akan pergi ke kuil Raiden, Kano mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan kuil tersebut. Sonya pun meminta agar Kano memberitahunya. Namun Kano yang begitu keras kepala sama sekali tidak ingin membantunya. Pada akhirnya Sonya pun menawarkan sejumlah uang. Kano yang mulai tergoda dengan uang karena BU untuk investasi di IKN, dengan segera dia pun membuat beberapa persyaratan. Keesokan harinya, Cole dan Sonya begitu juga dengan Kano pergi menggunakan pesawat milik teman Kano dan pergi menuju ke tempat itu. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka bersiap-siap untuk melompat dari pesawat. Ternyata mereka turun di sebuah gurun. Kano pun memimpin perjalanan mereka. Meski sedang dalam perjalanan, Kano masih saja memiliki sifat menjengkelkan. Rupanya dia sebentar-sebentar berhenti dan kemudian mengoceh seenak jidatnya, bahkan memanas-manasi si Sonya. Nyatanya Sonya bukanlah orang yang terpilih karena dia tidak memiliki tanda naga seperti Kano dan Chole. Kano mengatakan Sonya iri dengki melihat tandanya, bahkan sampai menawarkan Sonya untuk membunuhnya dan mengambil tanda naga tersebut. Sonya yang lagi PMS pun mulai terpancing emosi dan ketika melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang telah menunggu kedatangan mereka. Pria itu bernama Liu Kang dari Ordo Shaolin Cahaya. Lalu Liu Kang langsung menyerang Kano. Dia juga merupakan pejuang bumi. Kano lalu bertanya bagaimana caranya mengeluarkan kekuatan super seperti itu. Liu Kang pun hanya menjawab banyak hal yang harus dipelajari. Kemudian Liu Kang mengajak mereka ke kuil Raiden. Mereka pun menuju ke sebuah reruntuhan tua. Di sana terdapat pintu rahasia menuju ke markas para pejuang bumi. Setelah memasukinya, mereka terkesima dengan lukisan yang ada di dinding yang merupakan lukisan tentang sejarah Mortal Kombat. Pandangan Cole pun tertuju pada sebuah lukisan pembunuhan, yaitu adalah lukisan pembunuhan Hanzo. Dan seketika sekelebat bayangan aneh itu pun muncul kembali. Liu Kang lalu berkata bahwa mereka harus cepat menemukan arkana mereka sebelum bangsa Outworld menyerang. Jadi begini warga nobar semua, arkana adalah sebuah kemampuan unik yang berbeda untuk setiap pejuang. Di sana, Sonya terkejut ketika melihat Jax telah ada di sana dengan kondisi tanpa kedua tangannya. Setelah itu, ada beberapa orang yang mendekati Jax kemudian menjalankan operasinya. Lalu Liu Kang kembali mengajak mereka ke suatu ruangan, dan di sana mereka menjumpai Lord Raiden, sang dewa petir, yang mana Lord Raiden pun langsung menyerang Kano. My fortune cookies out. Kemudian Lord Raiden pun kembali menjelaskan jika pejuang bumi sudah kalah 9 kali berturut-turut dalam Mortal Kombat, dan apabila pertarungan yang akan datang mereka kalah lagi, maka Outworld akan menginvasi bumi. Beralih ke Liu Kang, di mana dia menyadari ada sesuatu yang aneh karena seseorang berhasil menerobos pintu markas. Siapa lagi kalau bukan Bi-Han sang Sub-Zero. Tidak disangka ternyata Samsung pun sudah tiba di sana dan berniat untuk menghabisi para pejuang lalu mengambil jiwa mereka. Beruntung Raiden pun datang tepat waktu. Telat sedikit saja maka para pejuang bumi kalah karena tidak akan bisa menandingi para pejuang Outworld. Sebab Cole dan yang lainnya belum sempat berlatih dan menemukan arkana mereka. Saat Samsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi para pejuang bumi, Raiden langsung mengerahkan kekuatan besar untuk membuat labirin pembatas yang tidak dapat ditembus oleh Samsung dan anak buahnya. Kemudian Samsung memberikan peringatan kepada Raiden lalu pergi. Setelah kejadian itu, waktu latihan pun dimulai. Cole, Kano, dan Sonya dibawa ke area latihan. Di sana, Liu Kang menjelaskan untuk membangkitkan kekuatan batin, mereka harus menemukan arkana mereka terlebih dahulu. Liu Kang dan Kung Lao berhasil menemukan arkana mereka masing-masing di arena latihan. Dan tanpa arkana, mereka mustahil mengalahkan pejuang Outworld. Cole dan Kano tampak bersemangat, namun tidak bagi Sonya. Dia disuruh keluar arena latihan karena arena ini hanya diperuntukkan untuk yang punya tanda naga. Cole pun tampak mencoba membujuk Liu Kang, namun tetap saja itu tidak bisa. Liu Kang mengatakan petarung tanpa tanda hanyalah beban bagi orang lain, dan akhirnya Sonya pun mengalah lalu meninggalkan tempat latihan. Pelatihan pun dimulai, sementara Sonya pergi ke tempat Jax berada. Ternyata kedua tangannya yang hancur telah diganti dengan robot. Di tengah arena latihan, Kung Lao dan Cole sedang bertarung untuk membuka arkana Cole.
Cole berhasil dikalahkan oleh Kung Lao. Kano pun mengejeknya, tapi sekarang giliran dia yang akan melawan Liu Kang. Selesai latihan, Liu Kang mengobati luka Cole. Di sana Cole bertanya bagaimana caranya menemukan arkana. Liu Kang menjawab itu harus berasal dari jiwamu. Setelah itu Liu Kang bercerita tentang masa kecilnya yang hanya seorang anak yatim piatu sekarat di dalam selokan. Kemudian dia dipungut dan dibawa ke pelatihan. Di tempat itu dia menemukan tujuan hidup dan seorang saudara yaitu Kung Lao. Setelah itu mereka bertemu Lord Raiden dan mengabdikan diri kepadanya. Dan setelah lulus dia ditugaskan untuk membunuh seorang pedagang anak-anak untuk mendapatkan tanda naga. Keesokan harinya pelatihan masih berlanjut. Bukan hanya Cole dan Kano saja, tapi juga Jax yang berusaha berlatih menggunakan tangan-tangan robotnya. Namun tangan besi itu terlihat kecil dan lemah membuat Jax patah semangat. Di sana dia begitu putus asa, namun Sonya kembali menyemangatinya. Malamnya mereka makan bersama. Ketika melihat keadaan tangan Jax, Kano meledeknya. Setelah itu memintanya untuk memberikan Kung Lao telur gulung, tapi Kung Lao malah memakan telur gulung tersebut lalu meledeknya habis-habisan. Kano sangat mudah sekali tersulut emosinya. Tidak hanya Kung Lao, malah Liu Kang pun ikut mencemoohnya. Kano yang sedang naik darah lalu mengancam Kung Lao. Keadaan semakin memanas ketika Kung Lao dan Liu Kang terlihat emosi hingga tiba-tiba arkana Kano telah terbuka. You're angry. Failure. Dia memiliki kekuatan menembak laser melalui matanya. Kano pun tertawa kegirangan bahkan mengejek arkana Liu Kang dan milik Kung Lao. Cole yang melihat Kano berhasil membuka arkananya semakin gelisah. Keesokan harinya Liu Kang membantu Cole berlatih. Dia berkata fokuslah pada rasa sakitnya karena rasa sakit merupakan salah satu jalan membuka arkana. Kemudian menyuruh Kano untuk menghajar Cole. Cole yang merasa putus asa terus memandangi foto keluarganya. Kemudian Sonya datang untuk menghiburnya. Saat itu juga Lord Raiden datang dan berkata kalau Cole tidak bisa ikut Mortal Kombat tanpa punya arkana dan dia hanya akan menjadi beban untuk yang lainnya. Lord Raiden pun menjelaskan bahwa tanda itu ada bukan karena Cole orang yang terpilih, melainkan karena dia adalah keturunan. Ternyata Cole adalah keturunan dari anak Hanzo yang dulu dia selamatkan. Lord Raiden menaruh harapan besar pada keturunan Hanzo, namun ketika melihat keadaan Cole, dia menjadi tidak yakin. Kemudian Lord Raiden membuka gerbang petir dan menyuruh Cole pulang ke keluarganya. Cole pun lalu berjalan memasuki gerbang tersebut. Scene berpindah ke Old World. Samsung mengumpulkan seluruh pejuangnya yaitu Kabal, Jenderal Reiko, dan Enitara. Kemudian dia lanjut mengatakan kalau dirinya sudah melihat para pejuang bumi dan mereka sama sekali bukan tandingan bagi para pejuang Old World. Samsung mengatakan bahwa kemenangan sudah dekat. Mereka akan menyerang sekarang, hanya saja mereka harus mencari cara bagaimana agar penghalang di kuil Raiden itu bisa menghilang. Lalu seorang pejuang bernama Kabal siap membantu. Ternyata Kabal dan Kano saling mengenal satu sama lain. Tiba-tiba pintu gerbang terbuka, mereka kedatangan satu tamu lagi dan dia adalah Pangeran Goro. Scene beralih ke Kano yang sedang berjalan sendirian. Lalu Kabal mendatanginya. Reuni teman lama pun terjadi. Di sini Kabal berusaha membujuk Kano dan dia berkata jika Kano ada di pihaknya, sudah pasti Kano akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Kano yang dasarnya mata duitan itu pun langsung terpengaruh. Dia pun rupanya diminta untuk menghancurkan salah satu tongkat petir yang digunakan untuk membuat batasan tersebut. Lalu kemudian Kano pun menurutinya. Pembatas itu pun terbuka. Para pejuang bumi yang sedang latihan terkejut melihat Samsung yang datang ke kuil Raiden. Kano kemudian melempar tongkat petir yang sudah rusak itu. Semua pejuang bumi tahu kalau ini adalah ulah Kano dan dia adalah seorang pengkhianat. Di sini Samsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang pejuang bumi dan pertarungan antara keduanya pun terjadi.
Mereka pun dibawa ke Void, yaitu dimensi antara alam manusia dan alam dewa. Di sana, Shang tidak akan mungkin dapat mengejar mereka. Liu Kang tampak kecewa dan sedih dan dia lalu berkata bahwa mereka harusnya mati bersama. Kemudian Lord Raiden pun meminta maaf. Sebagai seorang dewa, dia tidak mau bertarung lebih jauh antara Outworld dan Earthrealm karena tugasnya hanya menjaga bumi tapi tidak bisa menyelamatkan jiwa yang ada di dalamnya. Kemudian Raiden memberikan kunai milik Hanzo Hasashi. Di sana masih ada bercak darahnya sehingga jika Cole menggunakan itu untuk bertarung, maka otomatis roh Hanzo akan ikut bersamanya. Untuk menghadapi Shang Tsung dan pasukannya, Cole menyusun strategi dengan memanfaatkan kemampuan Raiden dalam berteleportasi. Cole berencana untuk memecah belah para petarung Outworld dalam artian mereka akan bertarung 1 lawan 1 di tempat yang berbeda. Jack dikirim ke tempat Reiko berada. Sonya akan melawan Kano, Cole dan Liu Kang akan melawan Kabal dan Mileena. Lalu setelah mereka menang, mereka akan berkumpul kembali untuk melawan Sub-Zero bersama-sama. Lalu pertempuran pun dimulai. Shin lalu berpindah ke keluarganya Cole, di mana mereka akan kabur. Namun sayangnya, Sub-Zero sudah menunggu mereka. Saat berhasil mengalahkan Kabal dan Mileena, tiba-tiba kabut hitam muncul lalu terlihat Sub-Zero yang datang sambil menunjukkan gelang putrinya Cole. Cole baru saja sadar bahwa keluarganya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Saat Sub-Zero kembali dengan asap tersebut, Cole yang terpancing langsung mengejarnya dan pertempuran pun dimulai lagi. Setelah mengalahkan Sub-Zero, Hanzo berpesan kepada Cole agar terus menjaga garis keturunannya. Lalu dia pun pergi menghilang. Tidak lama setelah itu, Lord Raiden dan teman-temannya pun datang. Lord Raiden terkesan dengan Cole yang berhasil membunuh Sub-Zero. Asap hitam kembali menggumpal dan di dalamnya keluarlah si bos terakhir Shang Tsung. Dia tidak percaya bahwa ramalan kuno itu telah menjadi nyata. Shang Tsung lalu berkata bahwa membunuh semua pasukannya bukan berarti pejuang bumi menang. Shang Tsung kembali mengambil mayat-mayat prajuritnya. Dia lalu berkata jika suatu saat dia menemui Raiden, dia tidak akan membawa prajurit tetapi sebuah pasukan. Kemudian Lord Raiden menteleportasikannya dari tempat itu. Kali ini pejuang bumi telah menang, tapi masih ada banyak musuh yang akan menantikan mereka. Dan kali ini mereka berencana untuk mengumpulkan lebih banyak lagi petarung bumi. But there are other enemies to fight. Who's first? Keesokan harinya, Cole bertemu lagi dengan Pak Tua yang mengajarkan tinju bebas. Lalu dia memberitahu Cole bahwa akan ada pertandingan lagi, namun Cole menolaknya sebab dia masih punya urusan dengan Mortal Kombat. Dan film pun tamat. Tapi tenang saja karena Mortal Kombat 2 akan segera rilis. Nah di situ kan Bihan mati ya. Nanti ya tetap Jota Slim tapi hidup lagi jadi noob Saibot apa ya? Ambulah. Nah, pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan rintangan, cobaan, dan rasa putus asa, sebagai manusia, kita tidak seharusnya menyerah begitu saja. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan lika-liku, dan setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses untuk membentuk karakter dan ketahanan diri kita. Dalam perjalanan ini, penting untuk selalu memiliki tekad dan keyakinan bahwa setiap usaha yang kita lakukan sekecil apapun dapat membawa kita lebih dekat ke tujuan.
Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang pengen ngerasain adrenalin ikut pelatihan militer mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.